Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali di acara majelis zikir, di acara majelis ilmu, majelis yang kalau kita yakini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang selalu ikut di dalam majelis zikir ataupun majelis ilmu itu tentu akan mendapatkan naungan sebagaimana pesan Allah kepada malaikat untuk memberikan naungan, bimbingan, rasa ketenangan, dan itulah keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Alhamdulillah, barusan kita meninggalkan waktu-waktu tasyrik, waktu yang diharamkan untuk puasa. Artinya Allah menyuruh kita untuk makan-makan, tetapi tetap saja kemurahan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam itu tetap dalam sandaran atau tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan disuruh makan-makan agar mungkin hikmah yang diberikan kepada kaum muslimin, kita bisa meratakan makanan-makanan yang bergizi khususnya kepada fakir miskin dan juga kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam. Itu bagian dalam rangka untuk mungkin menyehatkan, ya, menambah gizi, pemerataan gizi. Saya kemarin senang sekali lihat Ustaz Bu Hasan makan itu, wah, semangat sekali. Tetapi ya tetap makan dalam posisi kita senang karena makan daging, entah itu sapi ataupun kambing, tetap jangan lupa disandarkan, dilandasi dengan nama Allah. Kalau makan karena senang biasanya didorong oleh hawa nafsu, tidak ada gunanya nanti. Jadi makannya bernafsu, wah, tidak apa-apa, tapi ditujukan dulu, diniatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan-amalan yang kita lakukan itu sekali lagi kunci utamanya itu adalah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu
sekali lagi yang kita sampaikan kemarin atau beberapa pertemuan sebelumnya, ilmu yang tertinggi dan memiliki makna yang baik itu dengan tadabbur, dengan perenungan, dengan penghayatan. Jadi harus bawa perasaan supaya jiwa kita itu menghayati ilmu yang kita dapat. Sebab kalau ilmu yang kita cari itu hanya didengarkan lewat begitu saja, tidak mampu untuk menggerakkan jiwa kita untuk beramal secara maksimal. Saya ulangi, jadi harus ada perenungan. Ilmu sekecil apapun, bahkan ilmu mungkin dari anak kecil yang kita dapati, itu dilandasi oleh perenungan, penghayatan karena Allah, maka akan bernilai sekali. Jadi bisa menghidupkan. Jadi kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu, ilmu itu memang ya hidup, hayatun wa nurun, hidup dan berupa menjadi cahaya. Jadi lihat orang, lihat alam, lihat apa, itu hidup. Karena apa? Dikorelasikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena baper tadi itu, bawa perasaan. Jadi ada penghayatan, ada perenungan, dan seterusnya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, ungdur maqala walatang dur mangkola. Itu karena lewat penghayatan. Jadi yang terpenting konten apapun, tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan kemudian direnungi, maka itu akan menjadi ilmu yang luar biasa. Kan sering-sering kita seneng kalau melihat yang menyampaikan itu bagus, terkenal, dan seterusnya. Tapi kita hanya mendengar, tidak dilandasi atau tidak dibarengi dengan penghayatan dan perenungan lewat ilmunya, tidak mampu menggerakkan jiwa kita untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua nas yang juga sering kita sampaikan untuk kita yakini dulu. Pertama, bahwa dengan ilmu itu Allah akan tinggikan derajat kita. Ini kita yakini dulu. Jadi makom kita, status kehambaan kita di hadapan Allah bisa menjadi tinggi itu karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Jadi kalau kita ingin status kehambaan kita di hadapan Allah di samping iman, punya ilmu. Ilmu yang tinggi, ilmu yang dilandasi dengan tadabbur, dengan penghayatan, dengan perenungan. Walaupun kita katakanlah jatuh, kemudian kita hayati, kita kembalikan kepada Allah. Ada pesan apa Allah dengan jatuh tadi itu? Mungkin kita di jalan, kening kita kena dahan atau daun yang jatuh, kemudian perjalanan kita terganggu, baper kita, perasaan kita merenungi bab begini ini, ada pesan apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti akan menjadi hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita yakini dulu bahwa dengan ilmu itu kita menjadi tinggi derajatnya di samping dengan iman yang kita miliki. Nas kedua yang perlu kita yakini,
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, maka dia difahamkan dengan agama, maka dia akan dilekatkan kepada dirinya itu ilmu, paham dengan agama. Kalau Allah nggak menghendaki kebaikan, maka kefahaman ini juga nggak diberikan, sehingga memahami agama itu sebagai tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini perlu kita yakini dulu, supaya dengan keyakinan itu kita punya komitmen, punya tekad. Dengan ilmu ini kita serius. Dengan ilmu agama, dengan ilmu Allah ini kita terus menerus tidak berhenti. Itu tadi dengan tadabbur, dengan penghayatan, dengan perenungan sedemikian rupa. Dua ayat yang juga ingin saya sampaikan juga di sini, itu buah dari ilmu yang produktif, ilmu yang benar. Di antaranya disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 19. Kita coba camkan, kita coba renungkan. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Fa'lam, berilmulah, milikilah ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Nanti di lain kesempatan kita coba membuat frame bagaimana tentang rukun Islam itu, bagaimana rukun iman itu. Sebab sekali lagi, ilmu kalau hanya diketahui saja, rukun Islam ya 5 itu. Kemudian apa kandungan di dalamnya, kita kadang-kadang belum bisa merangkai, belum bisa menyelami dari rukun Islam ataupun rukun iman yang ada. Padahal rukun itu sesuatu yang mesti ada. Orang Islam dengan rukun Islam berarti di dalam diri orang Islam itu harus ada 5 rukun Islam itu. Begitu juga rukun iman juga harus ada di dalam diri seorang mukmin. Karena dalam rukun Islam itu yang pertama syahadah. Nah, di ayat ini annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya tiada ilah, tiada sesembahan kecuali Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tiada sesembahan kecuali Allah. Ini harus juga banyak perenungan supaya kita benar-benar mengkristal seluruh amalan kita itu karena Allah. Ini butuh terus, mungkin di kesempatan yang ada, khususnya mungkin saat Qiyamul Lail ini kita renungkan tentang Allah ini yang luar biasa, Allah yang maha segala-galanya, itu kita hayati sedemikian rupa. Nah, ilmu tentang syahadat, ilmu tentang akidah, la ilaha illallah, ilmu tentang keimanan seperti ini, di ayat ini itu Allah memerintahkan wastaghfir li dzambik.
Ini apa? Ilmu yang produktif itu di sini. Orang yang benar-benar memiliki ilmu yang benar tentang agama itu bisa menerapkan, bisa menghayati, melaksanakan istighfar. Jadi orang yang mukmin itu kalau dia sudah benar-benar menyelami tentang istighfar, berarti ilmunya berhasil. Karena Allah segala-galanya. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberi dan seterusnya. Kita tidak punya kemampuan apapun. Artinya kita mungkin banyak khilaf, banyak salah. Sehingga kalau kita sudah sampai kepada ilmu akidah seperti ini, kemudian istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, berarti ilmunya berhasil. Ilmunya sudah jangkep ke kita. Kita ini tidak punya kemampuan. Kita sudah diberi waktu sedemikian rupa. Surat Wal Asr itu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Karena memang rugi, nggak bisa memanfaatkan waktu itu maksimal. Kita dikasih waktu 24 jam, paling berapa yang bisa kita gunakan untuk mengingat Allah, ibadah kepada Allah. Nah, sekian ilmu yang kita lalai itu, istighfar itu menjadi kunci. Buah dari ilmu yang benar itu adalah istighfar. Jadi tanda orang yang berilmu itu kalau dia istighfar. Tanda dia gagal ilmunya kalau dia sombong. Kebalikannya. Jadi kalau dia sombong, gagal ilmunya. Tapi kalau dia banyak istighfar kepada Allah, karena menyadari benar sebagai hamba yang lemah, maka ilmu itu berhasil dimiliki dengan benar. Ini wastaghfir lidzambik innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia pasti rugi karena banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak lalainya. Nas kaitannya dengan buah ilmu. Kemudian nas yang kedua kaitannya dengan buah ilmu ini sama, hampir sama. Satu ayat sebutkan di sana, innama yakhsyallahi min ibadihi al-ulama. Innama yakhsyallah, sesungguhnya orang yang paling takut, orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku, al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu isinya takut kepada Allah. Jadi terapan ilmunya itu takut. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah salafus soleh ataupun sejarah sahabat, sahabiah itu banyak menangis dan seterusnya karena takut kepada Allah. Cuman saya belum pernah membaca nasnya atau hadisnya. Dulu pernah diceritai waktu sekolah di madrasah itu, Umar bin Abdul Aziz itu katanya kalau malam itu, jadi dia di bangunan tingkat kayu, dia sholatnya di bangunan tingkat 2, itu katanya air matanya pada saat sholat malam itu mengucur ke bawah. Ceritanya guru madrasah, karena dalam qiyamul lail itu banyak nangisnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut. Jadi orang yang berilmu itu
takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau sudah dia banyak istighfar dan takut, kemungkinan untuk berbuat kemaksiatan itu sudah kecil. Karena yang diingat kepada Allah, takut salah dan seterusnya, takut. Jadi dalam salah satu pribadi seorang mukmin itu, di sana ada namanya khauf waroja. Jadi takut dan penuh harap. Jadi paduan antara takut dan berharap. Jadi misal sholatnya takut bukan apa-apa, takut khawatir tidak terima dan berharap mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah. Jadi paduan antara khauf dan roja. Apa nih diterjemah? Harap-harap cemas. Semua ibadahnya dilandasi oleh begitu. Jadi fokusnya itu kepada Allah. Seluruh yang diamalkan itu khawatir nggak diterima, kemudian berdoa berharap supaya diterima. Dua itu terus mewarnai seluruh amalnya, sehingga amal-amalnya itu hati-hati semua, dilaksanakan dengan penuh hati-hati. Sholat mulai awalan, menyiapkan diri, menata niat kepada Allah, dalam takbirnya Allahu Akbar, kemudian merenunginya, Allah Maha Besar, dan terus begitu. Itulah warna amal orang yang berilmu. Banyak istighfar dan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kepada yang lain, tidak kepada yang selain Allah, tidak, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di judul yang Pak Nur angkat di situ, jadi kemana arah ilmu sebagai cahaya kehidupan itu. Jadi bagaimana ilmu kita ini, kalau arahnya jelas ya, ke pertanyaan kemana arahnya itu ke surga. Saya hanya ingin mengatakan banyak wasilah di sana, banyak jalan untuk sampai kepada surga itu, sehingga amalan-amalan yang menghantarkan kepada surga ini, itulah coba menjadi cahaya kehidupan kita. Mungkin salah satu sisi yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang mubarak ini, itu terkait wasilah atau sarana dari keluarga, tentang amal soleh kita ini sejauh mana dampaknya kepada keluarga, atau membawa efek apa amal-amal soleh kita ini, korelasinya dengan keluarga, atau ya keluarga itu ya ke orang tua, kepada keluarganya, kepada anak turunnya, di mana kita selalu banyak berdoa terkait dengan keluarga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antaranya saya ingin menyampaikan di dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd mulai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ilmu yang benar nanti dampaknya kepada keluarga.
Dua tadi dia ya, jadi dengan ilmu itu kita menjadi status di hadapan Allah itu tinggi. Kemudian yang kedua, dengan ilmu itu harus kita menjadi baik. Jangan sampai dengan ilmu itu kita justru sebaliknya. Cirinya kita banyak istighfar kepada Allah, takut kepada Allah. Dengan ilmu kita jangan sombong. Kalau sombong itu gagal itu. Ilmu yang gagal itu kalau dia sombong. Congkak, tidak abai, lalai kepada Allah dan seterusnya. Ayat 19, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Yang pertama, afaman ya'lamu, apakah sama orang yang berilmu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq, berilmu terkait dengan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu yang isinya benar, maksudnya Al-Quran. Jadi orang yang berilmu tentang Al-Quran ini adalah amalan yang Allah sebutkan di dalam ayat 19 ini yang terpenting nanti kaitannya dengan keluarga. Termasuk yang lain, tidak hanya keluarga ya. Jadi ilmu terkait dengan Al-Quran. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq, di mana Al-Quran itu isinya semuanya benar, nggak ada yang salah. Nah, itu harus kita ilmui, harus kita selami Al-Quran itu. Kaman huwa a'ma, artinya apakah sama dengan orang yang buta, orang yang tidak mau memahami Al-Quran itu a'ma, buta. Karena apa? Memang petunjuk hidup itu ya di dalam Al-Quran. Kalau kita berislam tanpa menyelami Al-Quran, maka kita banyak ngikutnya. Tetapi kalau kita menyelami semampu yang kita bisa lakukan, maka itu adalah dia berilmu dengan Al-Quran. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguhnya ini menjadi pengingatan kepada orang-orang yang berakal. Pertama adalah ilmu tentang Al-Quran. Mari kita semangat untuk menyelami Al-Quran dengan segala keterbatasan yang ada. Malah kalau disebutkan dalam sebuah panduan berilmu tentang Al-Quran itu ada 5 atau 7 gitu. Di antaranya hafalan. Nah, hafalan ini yang paling berat itu. Jadi terus kita belajar tentang Al-Quran, memahami maknanya, kemudian merenunginya. Yang penting itu yang ujung lagi itu adalah merenunginya sehingga menjadikan kita itu concern terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, berilmu dengan Al-Quran, ini penting. Yang kedua, ayat 20, alladzina yufuna bi ahdillah, orang-orang yufun itu menepati bi ahdillahi, dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua itu berjanji semua kepada Allah dengan syahadah tadi itu, 2 kalimat syahadah, atau dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, aku rela Allah sebagai sesembahanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku rela Islam itu sebagai cara berkehidupan. Din itu adalah tata cara kehidupan.
Tata cara kehidupan itu ya beragam. Cara mengambil barang, cara melangkah, cara berjalan, cara berucap, cara tidur, cara bekerja, dan seterusnya, itu namanya din. Cuman bahasa Indonesia itu terbatas sekali. Din diartikan agama. Malah kalau ditelusuri, agama itu bukan agama bahasa Indonesia, Mas. Dari bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Agama itu A itu ndak, agama itu kacau atau apa, jadi nggak kacau. Jadi din, bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu dimaksudkan adalah tata cara kehidupan. Jadi bagaimana kita tidur, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita berucap, bagaimana kita di jalan, bagaimana kita di pasar, itu cara yang dia terapkan, itu namanya din. Wa inna dina indallahil Islam. Sungguhnya tata cara kehidupan yang legal, yang layak, yang direkomendasikan oleh Allah itu hanya Islam. Yang benar itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menggunakan cara hidup ghairal Islam, di luar Islam, fala yuqbala, maka dia nggak akan diterima. Makannya nggak pakai cara Islam, nggak diterima. Dalam arti muspro amal kita. Sholat niatnya nggak jelas, bisa nggak sempurna sholatnya menjadi, padahal sholat itu ibadah yang jelas spesifik ya, tetapi bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena nggak ada niat di sana. Kita gendong putu tapi diniatkan karena Allah, menjadi ibadah. Jadi seluruhnya dilandaskan karena Allah. Itulah amal soleh. Kalau nggak diniatkan karena Allah, bukan amal soleh tapi amal salah. Kan pekerjaan kita sebenarnya banyak, cuman sering kita lupa. Ya kita alami seperti itu. Bangun tidur aja lali berdoa. Moro-moro nang jedingnya lo mlebu nggak dongo ya. Jadi banyak yang kita lupakan. Padahal itu amalan-amalan yang bisa kita kumpulkan sebagai amal soleh untuk nanti ditimbang di yaumul hisab, ditimbang di yaumul mizan nanti, di hari perhitungan dan hari penimbangan amal. Jam pinten nih, Sa? Ini 6.24. Ono titit ya nanti ya. 10 menit. Walladzina yufuna bi'ahdillah, orang yang menepati janji. Kita sudah berjanji tidak ada sesembahan kecuali Allah, tapi kita masih menyembah yang lain, menjadikan yang lain seakan-akan berkuasa, berperan untuk kita. Kita mengandalkan apa? Dengan kita merasa dengan ilmu kita kemudian cukup nanti masalah selesai. Enggak. Masalah selesai itu Allah, bukan ilmu kita. Ilmu kita sebagai sarana saja. Jangan sampai dijadikan Tuhan. Begitu juga hawa nafsu kita, jangan dijadikan sandaran. Jangan amalan-amalan kita disandari oleh hawa nafsu, jangan. Nah, ini secara bertahap kita koreksi, kita teliti. Sebab apa yang kita lakukan kadang-kadang karena hawa nafsu kita, karena keinginan kita. Jadi amalan yang kedua selain ilmu Al-Quran tadi itu adalah menepati janjinya kepada Allah, wala yang udunal mitsaq, dan dia tidak pernah
mengkhianati janjinya. Ayat 20. Ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, orang-orang yang menghubungkan, menyambungkan, menyalurkan ma amarallahu bihi, apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi bisa silaturahim, bisa sedekah, pokoknya menyambung kepada temannya, senyuman, empati, simpati. Orang yang menghubungkan, mendamaikan, melakukan islah. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah saudaranya jika ada permasalahan. Jadi yasiluna ma amarallahu bihi. Ada orang butuh, kita hadir. Itu menghubungkan, menyambungkan atau merespon kondisi yang ada. Ayyu shola wa yahsyauna rabbahum. Menyambungkan juga karena apa? Yahsyauna rabbahum. Juga dilandasi oleh takut kepada Allah. Jadi karena takut kepada Allah, wa yakhafuna su'al hisab, dan takut terhadap perhitungan nanti yang merugikan kita. Khawatir hitungan kita nanti rugi, amal-amal kita dihitung rugi, dia takut untuk itu. Kemudian yang 22, ini amalan yang rincian dari ayat 19 sampai ayat 22 ini. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Ini juga pekerjaan tersendiri, sebuah amal tersendiri. Sabar itu ibtigha wajhi rabbihim, dia sabar dalam kondisi apapun, dia terus berbuat baik dengan sabar. Ibtigha wajhi rabbihim, sambil mengharap wajah Allah, artinya mengharap pujian, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersabar. Mungkin hari ini ada permasalahan di keluarga kita, kita sabar sambil mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita pertama hidup ini ujian. Nah, pada saat kita diuji, itu seringnya kita yang tidak mampu mensikapinya. Padahal sabar sambil mengharap ridha Allah. Jadi kita sadar diuji, HP ini hilang, terus ini adalah ketentuan Allah. Ya kita tidak mampu memang. Ya ternyata dengan ketentuan Allah ya dikembalikan lagi juga. Jadi bersabar seperti itu. Wa aqamus shalah, ini juga yang paten ini ya. Jadi bab sholat ini kita harus jaga benar. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, berinfak dengan yang Allah berikan rezeki kepada kita. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sembunyi-sembunyi karena kita hanya berharap kepada Allah, terang-terangan supaya juga bisa diikuti oleh berdakwah kepada yang lain supaya mengikuti amal soleh berupa infak, memberikan edukasi, tapi tetap niatnya terjaga, keikhlasannya terjaga. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan menutup atau ya mensikapi, menghadapi dengan baik perbuatan yang tidak baik. Jadi yang sayyi'ah ditutup dan disikapi dengan perbuatan yang hasanah.
Di hadis Nabi itu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata, ikutilah ketidakbaikan itu, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar. Demikian itu orang yang akan nanti mendapatkan pahala atau balasan yang luar biasa. Apa balasan itu? Disebutkan di ayat 23, itu adalah Jannatu Adn. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Jannah Adn, saya tidak sempat mencari, itu adalah balasan tempat, balasan yang luar biasa. Jannatu Adn, yang luar biasa kenikmatannya di sana karena amalan-amalan tadi itu, mulai ayat 19 sampai ayat 22 tadi. Jannatu Adn yadkhulunaha, orang-orang yang beramal tadi itu masuk ke dalam Jannatu Adn. Jadi kalau kita menseriusi dengan amal-amalan soleh tadi, sebagaimana yang diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yadkhulunaha, mereka itu memasuki Jannatu Adn. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang baik dari orang tuanya. Jadi tidak hanya sendirian masuknya, tetapi min abaihim, bisa nggeret nyangking kebaikan yang mungkin sekedar baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu katut dengan keseriusan kita di dalam beramal soleh tadi itu, membawa abaihim, orang tua kita, nenek moyang kita, wa azwajihim, dan pasangan kita, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan kita. Jadi orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita ikut masuk di dalam Jannatu Adn, yang mana suasana di Jannatu Adn itu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat juga masuk di situ, masuk ke Jannatu Adn itu min kulli bab, dari berbagai pintu. Jadi malaikat juga masuk di situ di Jannatu Adn itu karena senang dengan orang yang di waktu hidupnya itu sabar, di waktu hidupnya itu terus menjalankan amal-amal soleh tadi itu, berilmu tentang Al-Quran, tidak khianati atau menepati, dia terus menepati janjinya kepada Allah, kemudian menjalankan perintah Allah, membesarkan dan meninggikan agama Islam ini, perintah Allah. Di surat Ali Imran itu, wal takum minkum ummatu yadkhulun wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu adalah amal yang diperintahkan oleh Allah, atau li'ilali kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat masuk dari berbagai ilmu. Terakhir, ayat terakhir, salamun alaikum bima sobartum. Malaikat kemudian mengucapkan kepada rombongan keluarga tadi itu, salamun alaikum, selamat buat kalian, bima sobartum, terhadap kesabaran kalian waktu hidup di dunia. Fani'ma uqbadar, dan itulah nikmat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah terus kita gali ilmu ini. Sekali lagi, hanya dengan perenungan, tadabbur, penghayatan, supaya kita tergerak hati kita. Jangan sampai sekilas saja ilmu itu kita terima,
oh tahu gitu, tahu ngerti. Nah, biasanya bilang kalau gitu itu ndak bisa menggugah jiwa kaya wis ilmu. Bahkan Allah di dalam memberikan edukasi kepada umatnya itu dilakukan berulang-ulang. Surat Ar-Rahman itu berapa kali diulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Supaya kita, karena kita rata-rata ya ayat itu kalau diberikan menggugah kita. Kalau kita bisa merenungi dengan sebaik-baiknya. Makatan mohon maaf jika ada khilaf. Semoga Allah terus membimbing kita dengan ilmu-ilmu yang benar sehingga menjadikan kita dan menghantarkan kita kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Aku liqali hada astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.